حي على الفلاح. Bapak, Ibu, warga Poso yang dimuliakan Allah, terus terang, peristiwa memandikan orang yang baru masuk Islam ini pengalaman pertama seumur hidup saya. Sekali lagi, terus terang, pengalaman memandikan orang yang pertama kali mengucapkan syahadat di masa hidupnya ini adalah pengalaman pertama. Dan ini semakin menambahkan rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, saya Haris Ubaidillah masih beriman, masih dalam keadaan agama Islam. Alhamdulillah. Dan saya berharap tentunya iman saya, Islam saya tidak akan luntur, tidak akan berkurang meskipun umur saya masih panjang. Amin ya Rabbal. Jadi sampai nanti malaikat Israel nyabut nyawa saya berharap iman saya, Islam saya tidak akan luntur. Dan semoga seluruh yang hadir saat ini Allah jaga keimanan dan keislamannya. Amin ya Rabbal. Oleh karenanya, saya wajib bersyukur dengan keimanan saya. Karena dengan keimanan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa apa saja yang saya kerjakan, apa saja yang saya amalkan, semuanya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melaksanakan perbuatan saleh, melakukan amal baik, dan orang tersebut beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, wajib kita mensyukuri iman yang kita punya saat ini. Terlepas dari besar atau kecil iman yang kita miliki, terlepas dari kuat atau lemahnya iman yang kita punya, kita wajib bersyukur kehadirat Allah bahwa saat ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang tidak memiliki iman, sebaik apapun amalan orang tersebut, demi Allah, amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan nanti kami akan hadapkan amalan-amalan daripada perbuatannya, maka akan kami jadikan amalan-amalan tersebut laksana debu-debu yang berterbangan, sia-sia. Apapun amalan kita tanpa didasari oleh iman, maka akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun bisa berbuat baik, orang yang tidak beragama sekalipun pasti bisa melakukan perbuatan kebaikan. Namun demi Allah, sebaik apapun amalan orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah Bu, Pak, meskipun iman kita saat ini lemah, meskipun saat ini iman kita kecil, begitu kita memiliki iman, maka kita mendapat jaminan dari Allah, semua amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala bersumpah demi waktu asar, Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan perbuatan saleh. Pertanyaannya adalah, apa itu iman? Bu, iman apa Bu? Apa itu iman? Apa itu iman? Iman adalah percaya, iman yakin. Dan malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
alaihi wasallam, "Akhbirni anil iman." Beritahu aku apa itu iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan beriman itu ialah kalian percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada utusan-utusan Allah, percaya kepada hari akhirat, dan kalian percaya, kalian beriman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan rukun iman yang 6 perkara. Jadi rukun iman ada berapa, Bu? Ada berapa? Yang pertama percaya kepada, yang kedua percaya kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga percaya kepada, yang keempat percaya kepada Nabi dan Rasul, yang kelima percaya kepada hari akhirat, yang keenam percaya kepada, alhamdulillah orang kosong pinter-pinter lulus semua, alhamdulillah. Nah sekarang kalau rukun iman ada 6, kita percaya ada 6 ya. Yang satu kita nggak yakinin, yang satu kita nggak beriman. Batal nggak keimanan kita kepada Allah? Batal nggak? Batal nggak? Batal. Ini perlu kita pegang. Kalau rukun iman ada 6, maka kita harus percaya bahwa semuanya wajib kita yakini. Jangan ngaku beriman kepada Allah kalau kita tidak percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Jangan bilang kita beriman kepada Allah kalau kita tidak percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, jangan ngaku kalau kita beriman kepada Allah kalau tidak percaya kepada utusan-utusan Allah. Kalau ngaku kita beriman kepada Allah, maka kita wajib percaya kepada hari akhirat. Dan kalau kita beriman kepada Allah, wajib pula kita percaya kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Ta'ala. Jadi keenam-enamnya wajib kita imani. Satu yang kita ingkari, batal dan rusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya perlu kasih tahu nih Bu, Pak, penting. Karena ada orang yang bilang begini, perhatikan ya, Islam itu adalah ideologi yang tertutup. Para pemimpin mereka, maksudnya para pemimpin itu pemuka-pemuka agama, guru-guru ngaji, mereka memposisikan dirinya sebagai pembawa self-fulfilling prophecy. Mereka memposisikan dirinya sebagai peramal-peramal masa depan. Mereka menceritakan dengan fasih kehidupan alam setelah fana, seakan-akan mereka pernah merasakan kehidupan setelah alam fana tersebut. Yang notabene mereka belum pernah melihat alam setelah fana, alam fana tersebut. Coba perhatikan baik-baik. Islam itu adalah ideologi yang tertutup. Para pemimpinnya, para pemuka agama Islam memposisikan dirinya sebagai peramal masa depan. Mereka dengan fasih menceritakan kehidupan setelah alam fana yang notabene mereka belum pernah menyaksikan alam tersebut. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ada guru ngaji kita bilang, nah, kalau nanti kalian meninggal, kalian akan dicabut oleh malaikat Israel nyawanya. Begitu nyawa kalian dicabut oleh malaikat Israel, nanti kamu di alam kubur akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sekarang saya mau tanya, kalau guru kita cerita, mengajarkan kepada kita, setelah nyawa kita dicabut, kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir,
apakah guru ngaji kita itu pernah meninggal dunia? Bu, kalau guru ngaji kita cerita bahwa nanti setelah kita meninggal dunia, di alam kubur kita akan ditanya malaikat munkar dan nakir. Apa artinya guru kita sudah pernah meninggal? Belum. Jadi guru kita menceritakan kehidupan alam setelah alam fana tersebut bukan berarti guru kita pernah melihat malaikat munkar nakir, bukan berarti guru kita pernah meninggal dunia, tapi guru kita yakin dan percaya atas apa yang diwahyukan oleh baginda Rasulullah tentang alam akhirat, yakin dan percaya akan firman Allah yang bercerita tentang alam akhirat. Meskipun kita belum pernah meninggal dunia, tapi kita yakin dan percaya siapapun yang meninggal dunia pasti akan masuk ke dalam alam kubur, pasti akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, pasti akan melewati jembatan sirat, dan pasti akan ditimbang semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia, dan pasti nanti kita akan dipilih masuk surga atau neraka. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita cerita tentang surga dan neraka, surga pintunya ada 8, neraka pintunya ada 7, apa saya pernah meninggal dunia? Kagak. Atau jangan-jangan di sini zaman sekarang zaman canggih nih, ada saudara kita yang SMS dari alam kubur. Nah, alhamdulillah Papa di alam kubur ditemani oleh malaikat yang begitu rupawan. Karena Papa rajin sholat semasa hidup di dunia, makanya nak, kamu jangan tinggalin sholat kalau lagi hidup di dunia. Ada nggak yang dapat SMS begitu? Ada. Oh, SMS zaman dulu, zaman sekarang WA. Ada. Dapat WA dari alam kubur. Ada nggak? Nggak ada. Jadi nggak mungkin kita percaya alam setelah alam fana tersebut, bahwa kita pernah melewati alam tersebut. Jadi yang dibutuhkan adalah iman. Makanya kalau rukun iman ada 6 perkara, ke-6-6-nya wajib kita imani, ke-6-6-nya wajib kita yakini. Satu yang kita tolak maka rusak keimanan kita. Paham tidak? Alhamdulillahirabbil alamin.